Pagi teman-teman, good morning. Kembali lagi di dalam acara Good Morning Jesus. Acara di mana pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita juga akan melakukan sedikit pujian untuk setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan untuk Senin, Rabu, dan Jumat kita juga akan mendengarkan full sermon. Dan juga terima kasih yang udah join. Ini banyak ada call veterans yang juga menyapa. Shalom, Kak Henry juga shalom, Hans shalom juga. Selamat pagi teman-teman, tetap setia dalam acara Good Morning Jesus. Dan sebentar saya kecilkan sedikit. Untuk Kak Christina juga shalom, dan juga kembali. Thank you udah setia ya dalam acara Good Morning. Karena kesetiaan itu kan penting. Kalau saya masih sekolah, saya masih ingat untuk menjadi juara satu itu mudah katanya. Tapi untuk mempertahankan juara satu itu lebih susah daripada untuk menjadi juara satu. Dulu zaman sekolah saya pernah diberitahu seperti itu. Oke, hari ini, pada pagi hari ini ada topik firman berjudul Re-Series ya. Re-Series. Apa itu? Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari Filipi 4 ayat 4. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman yang udah join, kita pejamkan mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh mendengarkan sabdamu. Kiranya pada pagi hari ini Yesus, Kau boleh urapi teman-teman yang sudah online saat ini, teman-teman yang sudah bangun pagi untuk meluangkan waktu untuk Engkau Tuhan. I know that it is not easy, but we believe. Kita belajar untuk berkorban demi Engkau yang sudah berkorban terlebih dahulu untuk kami. Kau juga boleh urapi Tuhan. May you anointing me sebagai anakmu yang berusaha untuk melayani Engkau. Kiranya apa yang boleh hamba katakan itu benar-benar berasal dari Engkau. Engkau sendiri yang mengurapi, Engkau sendiri dari kebijaksanaanmu, Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang berkarya, sehingga the word of God will change our life and will give us hope in the future. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pewartaan sabda Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, hari ini re-series yang pertama saya berbicara The Power of Rejoice. Mungkin teman-teman udah sering ya mendengarkan The Power of Rejoice. But in this year, in this 2020, life is not what you see, but what you read. What you read itu macam-macam. Ada rejoice, ada refocus, reevaluate your life maybe, ada recreate again your chance in this, maybe at your job or maybe at your relationship, ada recycle maybe, juga ada and times to relax ya. Jadi ada kan banyak seri tapi pada tahun 2020 ini sebenarnya adalah momen di mana hidup kita itu need to re-evaluate your life, rejoice. Dan diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Maaf, sedikit gak enak tenggorokan hari ini. Filipi 4 ayat 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. In other translation, mereka dikatakan bahwa rejoice in the Lord always. Repeat, rejoice. Sekali lagi ya, rejoice in the Lord always. Repeat, rejoice. Saudara, rejoice need rehearse. Rejoice dikatakan repeat. Dalam beberapa terjemahan dikatakan repeat. I will say it again. Atau dalam terjemahan di NIV Bible dikatakan I will say it again.
rejoice. Saudara, pernah saya ikut menjadi pemain drama di dalam membantu acara keuskupan di Surabaya. Kebetulan it was like an exhibition ya, dari kelompok kategorial. Jadi dari berbagai macam kelompok kategorial yang ada di Surabaya. Ada yang dari Legio Maria, wanita bijak, ada yang dari karismatik, ada yang dari adorasi dan sebagainya. Banyak sekali kekayaan gereja Katolik ya pada saat itu, sekitar maybe around 40 more ya about the group ya, the categorical groups. Dan pada saat itu saya membantu sebagai seorang pemain drama, saudara. Ya, it was talking about Moses, dan saya jadi Musa pada waktu itu ya, menjadi pemain drama Musa. Saya masih ingat, saudara, ketika acara itu diadakan di Galaxy Mall berjudul Book of Life. Maybe you ever heard about it ya. Several years ago, the Book of Life. The event, it was the Book of Life. Itu ada satu lagu yang di repeat many times gitu. Ketika dinyanyikan berkali-kali, saudara. Bayangkan, the exhibition it was like 5 days or 1 week. Dan lagu itu dimainkan start from 10 a.m. in the morning until 10 p.m. Jadi mulai bukanya mall, karena kita pamerannya di mall, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Bisa bayangin nggak teman-teman, mendengarin lagu yang sama again and again. Dan parahnya lagi, itu it was not a song, it was a jingle. Lebih pendek lagi, yang biasanya lagu mungkin masih 4-5 menit, bahkan kalau lagu rohani praise and worship dari Hillsong seperti gitu, itu mungkin bisa 7-10 menit, saudara. But it was a jingle is like 1 minute 30 seconds. Itu diulang mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam, every day for the whole exhibition, starting from maybe 5 days ya, kayaknya starting from Wednesday until Sunday. Karena saya harus standby di sana because I have to perform like twice or thrice in a day. Jadi 2 atau 3 kali di itu saya harus perform. Lagu itu diputar. Saya nggak bisa meninggalkan itu, nggak bisa meninggalkan ruangan exhibition karena ada jam-jam tertentu saya yang agak sedikit random. Saya harus melayani beberapa booth seperti itu. Maksudnya jadi action figure mereka untuk mengajak mereka join dalam kelompok kategorial di Surabaya. Saudara, bahkan ketika ada waktu-waktu napping, waktu tidur, saya tuh tidur dengerin lagu jingle itu. Jadi bisa bayangin ya, saya bahkan di dalam mimpi saya ketika tidur, jingle itu mengikuti saya. Ya, jadi kayak soundtrack gitu. Kayak saat ini Anda mendengarkan soundtrack ya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya mendengar itu terus, ketika saya sampai di rumah, percaya atau tidak percaya, saya tuh hymn. Tahu ya, hymn itu kayak gini. Ya cuma iseng-iseng aja lagi ngapain. Saya nge-hymn itu ya. Itu lagu jingle tersebut. Bisa bayangin ya, lagu jingle itu bisa saya hymn. Padahal saya udah dengerin sampai kudu muntah, saudara. Sampai I want to throw up because of that song, because I have to hear it many times. Saudara, it is the same ketika kita mau belajar. Rejoice need rehearse. Karena kita nggak bisa rejoice itu, because rejoice is not the default setting of humanity. Ya, our default setting is complaining. Saudara, bersuka cita itu bukan settingan default. Nah, kalau Anda punya handphone ya, if you bought a new cell phone, maybe iPhone 12 gitu ya, Anda ada pilihan settings ya. Anda mungkin lihat di beberapa menu di dalam setting itu kan ada banyak, ada accessibility, ada screen maybe, ada sound dan sebagainya. Kalau Anda tekan salah satu masuk lebih dalam lagi dalam menu pilihan setting, itu sometimes this default setting. Ya, di dalam laptop sometimes dalam itu ada yang namanya default setting, atau mungkin kalian pernah mendengar restore to default. Semuanya kembali ke settingan mula-mula pabrik. Dan saudara, our default setting is complaining. Rejoicing is not in our default setting. That's why rejoicing need rehearse. Kalau handphone kita belum menyesuaikan, kan kita setting ulang. Sama, saudara. Bersuka cita itu is never in our default setting. Complaining is, ya, complaining is. Nah, complaining is wired deep in our brain and we love about it. Teman-teman pernah nyoba? Coba teman-teman ya.
nggak komplain dalam waktu 1 hari saja. Complaining is also including in negative thinking. Saya pernah mencoba berlomba-lomba untuk nggak komplain, ya, nggak komplain dalam sehari, nggak komplain dalam sehari, and I fail at 12 p.m. in the afternoon. Kenapa? Apalagi kalau kadang-kadang kalau kita masih punya anak kecil, teman-teman, kalau mau nggak komplain tuh nggak bisa, ya. Oke, rejoice. Hari ini rejoice. Go to the positive thinking, ya. Let us think positively. And then ketika sampai tiap hari, kemudian tingkah laku anak mulai menjengkelkan, ya, aduh, kamu kok seperti ini sih, nak? I failed. Ya, I failed. Atau teman-teman, mungkin teman-teman pernah tahu, misalnya teman-teman gini, pernah tahu nggak, misalnya diajak teman ngobrol, kemudian mereka ngomong seperti ini, kamu tahu nggak sih, ya apa menurutmu, pendapatmu tentang bajunya orang itu? Pernah nggak teman-teman diajak seperti itu, dengan gaya seperti itu, dengan pertanyaan mungkin kurang lebih seperti itu? Ya, pernah nggak ya? Percaya atau tidak percaya, ya, kita akan melihat orang bajunya seperti itu di dalam posisi complaining, dalam hal negatif, ya. Mereka mencari sebuah persamaan tentang sesuatu yang jelek dari baju itu. Ya mungkin topiknya nggak hanya baju, bisa banyak topik. Kamu tahu nggak kehidupannya si dia gimana? Kamu tahu nggak model bangunannya itu seperti apa? Kamu lihat nggak sih mobil ini yang baru yang dia beli seperti apa? Ya, believe it or not, kita akan punya satu frekuensi dalam complaining. Oh iya, ya lihat dia, ya dia memang seperti itu, hidupnya enak, tapi ya dia ngerogoti duit suaminya. Oh dia lihat, iya dia beli mobil itu itu dia mobil itu nawarnya itu nggak manusiawi banget lah pokoknya. Wah, lihat bangunan itu, tukangnya lihat orang yang bangun kasar banget ya. It's all about complaining, because complaining is our default setting in this world. Saudara, pada tahun 2020 ini, a lot of people complain about their life, their job, their family. A lot of people complain about it. Tahun 2020 ini kita sangat jarang mendengar kalau Anda datang if you come to your friends dan Anda katakan, oh I'm rejoicing. Sangat jarang, atau mungkin hampir nggak pernah Anda tahun 2020 ini mendengar teman Anda berkata seperti itu. Ya, kalau sampai ada yang berkata seperti, oh I'm rejoicing in this 2020, mungkin respon dari mereka, what happened? What happened gitu? Ya, that's the fundamental problem of rejoicing. Masalah fundamental dari rejoicing, masalah yang terpenting dari rejoicing adalah karena we have reduced rejoicing to happiness. Saya ulangi ya, ini agak sedikit sulit ya, teman-teman follow ya the word of God ya. We have reduced rejoicing to happiness. Why? Because happiness is temporary, rejoicing is permanent. Saya ulangi lagi ya. Kenapa kok zaman sekarang ini orang susah sekali bahagia? Because we have reduced rejoicing to happiness. Happiness is temporary, rejoicing is permanent. Ini perlu dipahami ya. Why? Loh, kok bisa? Because happiness came from the word hap. Ya, hap means chance. What it means? It means something must be happen in your life so you can be happy. But rejoicing came from the word joy. Ya, the word joy, it is much deeper than happiness. That's why happiness is never the fruit of the spirit. Happiness is never the fruit of the spirit, but joy it is. Saudara, saya kasih ilustrasi, mungkin teman-teman yang sedikit agak bingung, saya kasih ilustrasi. Happiness itu kayak teman-teman pergi ke playground and you see seesaw, tahu ya seesaw, jungkat-jungkit kalau bahasa Indonesianya, ya. Happiness is when you sit on the seesaw and you are waiting for something happen on the other side of the seesaw so you can play the seesaw. But rejoicing is when you play the swing slide tahu ya, ayun yang kalian duduk seperti ini, mengayun depan ke belakang. You don't need something happen in your life, but you can play it by yourself. Kalian bisa menjejakkan kaki ke tanah, mundur, mulai maju. Kalian menggerakkan tubuh kalian seperti ini, mulai maju, tambah cepat. Saudara, itu yang namanya rejoice. Rejoice itu nggak pernah terpengaruh oleh situation circumstances. Ya,
Rejoice is never, nggak pernah terganggu oleh situasi dunia. But happiness seringkali terganggu. Because happiness, you need something happen in your life. That's why you can be happy. Because the word happiness is came from the word hap. It means chance, kesempatan terjadinya sesuatu. Rejoice is came from the word joy. It is much deeper than happiness. That's why rejoice is the fruit of the spirit. Happiness it is not. Ya. Nah, ada two important things dalam kitab Filipi bab 4 ayat 4. Two important things dalam Filipi bab 4 ayat 4, saya bacakan sekali lagi. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Two important things that we need to know about rejoice. Rejoicing requires decision. Rejoicing requires choices, ya. Bersukacita itu membutuhkan keputusan, membutuhkan pilihan, ya. Bersukacita is not sesuatu yang dipaksakan, tetapi pilihan, ya. Santo Paulus pernah berkata, rejoice in the Lord always. Always. Dia tidak katakan rejoice in the Lord sometimes. Because if it is sometimes, then we will rejoice based on our feelings. Perhatikan baik-baik ya. Teman-teman, saya juga belajar hari ini bahwa rejoice in the Lord always. Always. Not, Saint Paul never said rejoice in the Lord sometimes. Karena kalau sometimes kita kan based on our feelings. Kalau feelings kita lagi seneng, ya makanya kita akan rejoice. Kalau feelings kita lagi nggak seneng, we can't rejoice. Bahkan dalam bukunya Filipi ini, the entire book of Philippians, itu has full of rejoice word. It is more than 16 the word rejoice. 16 the word rejoice. Even though the book of Philippians ini itu cuma 4 chapter. Bayangkan cuma 4 chapter saja, tapi kata-kata rejoice. Kalau teman perhatikan, Santo Paulus ini itu menulis buku Filipi itu dalam penjara. Wrongly imprisoned. Dia bahkan dipenjara karena bukan kesalahan dia, ya. Terus kemudian dia juga dipecuti, they've been whipped, ya kan? They've been hit, bahkan mereka dipukuli, ya. Tetapi they didn't complain. Kenapa they? Saya katakan ada Paul dan ada Silas, ya. They did not complain. Saudara, kalau kita belajar dari Santo Paulus ini, ya, saya juga belajar dari Santo Paulus ini, ya. Saint Paul itu was locked up, ya, locked up, but they are free, ya, they didn't complain. Benar kan? Santo Paulus itu terpenjara, tapi sesungguhnya mereka bebas. How many of us we are free right now, but actually we are locked up in our mind? Berapa banyak dari kita bebas, tapi kita terpenjara sebenarnya. Santo Paulus, dia terpenjara, tetapi sesungguhnya dia bebas. That's why Saint Paul did not complain. Saint Paul can rejoicing. Rejoicing ini adalah the word dari saya pisahkan. Ini menarik sekali ya. Rejoicing, bersukacita. Bersukacitalah. Rejoicing, rejoice and sing, bernyanyi. Sing, bernyanyi, bersukacitalah. Worship God. Ya, praise and worship. Saudara, itu 2 poin yang perlu kita poin pertama kita perlu belajar bahwa rejoicing requires choices, ya. Remember, you grow in rejoicing. That's why setiap kali kita bersukacita, kita ini bertumbuh, learn to be content, learn to be full in our life. Bersukacita itu akan membawa kita kepada kepenuhan hidup manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, saya berbicara bahwa rejoicing release chains. Rejoicing, bersukacita, membebaskan kita dari rantai-rantai pembelengguan. Oke, kita tarik sedikit, kita belajar about history the book of Philippians. The book of Philippians in the city of Philippi. Saudara, ini diambil dari, teman-teman kira-kira tahu nggak awal mulanya Santo Paulus bisa berkhotbah di Filipi ini? Mungkin ada yang tahu. Diambil dari Kisah Para Rasul dari bab 16, ya. Saudara, saya akan sedikit cerita, ya. Saya punya outline cerita untuk singkatnya aja. Jadi gini, Santo Paulus itu sebenarnya dia will go to Asia, ya, ke area Asia, But the Holy Spirit itu restricted him, ya, to preach.
Ya, menariknya Tuhan sometimes kan gitu. Tuhan juga sometimes order us to step, sometimes also order us to stop. Ya, sometimes step, sometimes stop. Ya. Karena Roh Kudus mencegah Paulus untuk berkhotbah di Asia, akhirnya Roh Kudus mengarahkan Paulus untuk berkhotbah di tempat lainnya, dan tempat yang dituju adalah Makedonia. Dan saat itu Saint Paul juga sebelum sampai Makedonia, Saint Paul landed on the city of Philippi with his friend Silas. Ya, jadi gini. Nah, menariknya ketika sampai di sana itu tuh ada mendarat ya. Jadi Paulus dan Silas mendarat dan mereka starting to preach at the city of Philippi. Di sana ada seorang wanita demon possessed yang mengatakan bahwa, lihatlah, inilah adalah para pelayan dari Tuhan yang Maha Tinggi. Dia akan membawa jalan keselamatan bagi kita. Wait, demon possessed bisa ngomong seperti itu. Demon possessed bisa ngomong kebenaran. Inilah pelayan Tuhan, ya, yang akan menunjukkan kita kepada jalan keselamatan. Teman-teman pasti bingung, kenapa pelayan Tuhan kok bisa ngomong kebenaran dan malah membawa orang itu bertobat? Because the purpose of that woman demon possessed itu, ya, itu adalah distraction. So be careful with your life if you have a lot of distraction, because sometimes distraction is not came from Jesus but from the demon also. Ya, jadi ini ketika distract seperti itu, yang dilakukan Santo Paulus, dia berkata, intinya Santo Paulus melakukan eksorsis, ya, melakukan in the name of Jesus Christ, ya, keluarlah engkau dari wanita itu, dan wanita itu mengalami kesembuhan. Nah, ketika wanita itu mengalami kesembuhan, so after the Paul delivered her, setelah mengalami kesembuhan, wanita ini lapor kepada bosnya. Jadi ketika lapor kepada bosnya, dan bosnya ini marah. Jadi kenapa? Karena sebenarnya wanita ini sering digunakan bosnya untuk mencari uang. Dan ketika dia mengalami kesembuhan dari demon possess, wanita ini istilahnya free, bebas dia nggak mau kerja lagi, dia ngomong sama bosnya dan bosnya marah. Bosnya saat itu mengejar si Paul dan Silas itu dan menuduh mereka tentang bahwa mereka itu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan si penjajah waktu itu, sehingga akhirnya Paul dan Silas ini dipenjara, saudara. Bukan karena kesalahan mereka. That's why we call it wrong in prison. Ya, nah, Paul and Silas ini dipenjara in the dungeon at the inner part. Bayangkan, pada dungeon, pada tempat penjara itu bukan bagian luar, bagian inner part. Ya, kemudian they been beaten, ya, kemudian they been whipped because preaching the gospel. Mereka disiksa, dipukul, dicambuk, ya, sampai akhirnya mereka itu istilahnya bahkan dalam terjemahan NIV dikatakan severe, parah. Jadi bukan hanya cuma sekali-sekali dipajak, tapi parah, berdarah-darah, sampai luar biasa tersiksanya Paul and Silas ini. Tapi saudara, yang saya kagumi dari mereka, remember tuh, ya, kejadian at the city of the Philippi, itu adalah kejadian di mana Santo Paulus meskipun di penjara, they can rejoicing. Mereka bisa bersuka cita. Teman-teman tahu ya, pasti pernah mendengar cerita ini. Dikatakan bahwa pada saat itu dalam Kisah Para Rasul 16:27-28, ya, itu adalah pada malam at midnight. Santo Paulus mengajak temannya Silas dalam keadaan chain itu seperti ini, ya, keadaan chain. Dia dalam keadaan yang tersiksa seperti ini. Dia katakan kepada Silas, "Let us praise and worship our God." Dikatakan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Power of rejoicing at midnight, pada tengah malam jamnya orang Yahudi, saudara. At midnight they were rejoicing. Sampai pada saat itu semua orang di dalam penjara itu mendengarkan nyanyian mereka. Saya percaya, memang gak ditulis dalam kitab suci, saya percaya mereka juga ikut menyanyi. Mereka menyanyi secara luar biasa, saudara. Mereka menyanyi secara luar biasa sampai the earthquake shook, ya, terjadi gempa bumi dan membebaskan semua orang yang terpenjara. Saya katakan semua. Dalam terjemahannya dikatakan all of the people in prison. Semua orang, tidak satu pun yang tertinggal. The power of rejoicing release chains.
release change. When you rejoice, ya, release change of the family. Not you, but you and your family. Let us believe in that. Pujian penyembahan Anda membebaskan keluarga-keluarga Anda. Not you, nggak hanya Anda ya, not only you, but also your family. Like Saint Paul and Silas yang memuji mulai dari Paulus dan Silas ketika di penjara ya. Saudara, your worship affect other people. Ya, your worship affect other people. Not even your family. Kalau teman-teman baca dalam Kisah Para Rasul 16:27-28, saya akan bacakan. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped. So he drew his sword to kill himself. Bisa bayangin ya? But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. We are all here." If you continue the story, you will know Saint Paul even baptized him and his family. Saudara, when you praise and worship, ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, nggak hanya keluarga Anda, musuh Anda pun dipertobatkan. Lu bisa bayangin ya? Luar biasa ya. Luar biasa when we rejoice in our Lord. Ketika Anda bersuka cita dalam rejoicing ya, nyanyian sukacita. Ketika Anda bersuka cita di dalam puji-pujian Anda. Ketika Anda mengucap syukur di dalam hidup Anda. Pertama, Anda dipulihkan. Kedua, keluarga Anda disembuhkan. Ketiga, musuh Anda dipertobatkan. Itu loh Tuhan. Tuhan kalau memberkati satu paket. Tuhan kalau memberkati gak pernah separuh-separuh. Tuhan kalau mau menolong gak pernah setengah-setengah. Tuhan kalau mau bertindak satu paket full, langsung lengkap. Seperti kalau beli paket hemat gitu ya di fast food gitu ya. Paket dapat makanan, nasi dan minumannya. Itulah berkat Tuhan. Saudara, in this morning let us remember, rejoicing requires choices. Rejoicing requires decision. Rejoicing also release change. Saudara, sukacita itu sebuah keputusan. Anda yang memutuskan, bukan situasi. Remember, when we are in God, we control ourselves. Ya, bukan situation control ourselves. Ya, control us. No. We control ourselves, not situation. Bersukacita butuh keputusan. Apapun masalah Anda pagi hari ini, apapun, Anda kehilangan kesempatan dalam pekerjaan. Maybe you got fired. Mungkin Anda bertengkar dengan anak Anda. Mungkin Anda bertengkar dengan klien Anda. Mungkin ada utang yang belum terbayar. Mungkin ada bon yang belum terbayar. Mungkin pasangan Anda meninggalkan Anda. Pada pagi hari ini, katakan, Tuhan, aku bersukacita apa yang telah aku alami. Bukan karena kemalangan yang menimpa, tetapi karena aku tahu bahwa Engkau ada bersamaku. I want you to close eyes right now. We have not finished yet. I want you to close your eyes. Put your hand on your heart. Katakan bersama-sama dengan saya. Pada pagi hari ini Tuhan, saya bersukacita atas segala masalah yang saya alami di tahun 2020 ini. Bukan karena masalah itu saya bersukacita, tapi karena saya memutuskan untuk bersukacita. Karena saya punya Tuhan yang bersama saya. Tuhan yang penuh dengan sukacita, Tuhan yang membawa sukacita, dan saya bersukacita atas hal itu. Amin. Oke. Saudara, bersukacita itu membutuhkan keputusan. Dan percayalah, bersukacita akan membebaskan Anda. Release change akan membebaskan pikiran Anda. Sebagaimana Paulus, meskipun he was locked up, but he was free. Dia akan membebaskan pikiran Anda, dan pikiran Anda akan membebaskan hidup Anda. Now let us pray. Thank you Heavenly Jesus. Thank you Heavenly Jesus. Terima kasih untuk setiap rahmat berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sabda Tuhan from the Filipi chapter 4 verse 4 yang mengatakan bahwa we need to rejoice always. Dan pada pagi hari ini kami telah bersukacita. Kami telah bersukacita, kami telah membangun pagi hari ini. Kami telah bersukacita, kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Kami telah bersukacita because you heard our prayer, Lord. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Kau boleh urapi teman-teman yang sedang online saat ini.
May you bless them. May you bless them, their job, their family, their relationship, their future, their hopes, and also their kids. Berkati setiap pengharapan yang ada bagi mereka. Berkati setiap hal-hal yang ada. Berkati mereka bukan dengan berkat material terlebih dahulu, but may you bless them with joy. Bless them with the fruit of spirit. Berkati mereka dengan buah roh. Berkati mereka dengan masa depan. Gandeng mereka Tuhan. Gandeng mereka. Sebagaimana kau lihat mereka Tuhan Yesus saat ini. Pagi hari ini mereka tetap setia. Mereka still obey to you Lord. Mereka tetap datang kepadamu. Mereka tetap bersujud di hadapanmu. Mereka telah mengalami pemulihan. Sukacita telah hadir. Sukacita telah hadir. Roh teman-teman sudah diperbarui. Yes Jesus. Thank you. Thank you. Terima kasih Yesus. Terima kasih kau juga boleh urapi anakmu ini Tuhan yang telah selesai mewartakan sabda. Kau boleh juga berkati anakmu ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kami telah selesai dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Biarlah hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Meskipun apapun kondisinya, hati kami tetap bersukacita. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putra dan Roh Kudus. Thank you guys. Udah join dalam acara Good Morning Jesus. Tetap setia, tetap bersukacita. Ingat, sukacita itu keputusan, bukan karena situasi. Ya. Oke. Teman-teman juga nanti mungkin ada 3 pengumuman. 3, semoga saya ingat ya. Yang pertama, jangan lupa ikuti selalu Good Morning Jesus yang mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Yang kedua, jangan lupa sebarin Good Morning Jesus ini itu ke teman-teman yang lain, karena ini sebenarnya satu bentuk kita preaching ya. Kita juga sebarin akun ini, siapa tahu ada teman-teman yang sedang kurang bersukacita dan dia bisa mendengarkan sabda Tuhan. Yang ketiga, teman-teman juga misalnya ada momen di mana kadang-kadang saya juga berdoa untuk diri sendiri. Teman-teman bisa mendoakan saya. Jadi kita saling mendoakannya. Kalau saya mendoakan teman-teman, Tuhan kau boleh berkati mereka dan sebagainya. Ketika saya berdoa untuk saya sendiri, teman-teman bisa arahkan tangan teman-teman yang online saat ini ke saya. Ya, arahkan tangan-tangan ke saya. Biar saya juga didoakan, saudara. Ingat, saya manusia biasa. saya bukan orang kudus ya yang nggak perlu doa. Saya tetap manusia biasa, tetap makan nasi, tetap menyisakan kaki di tanah, tetap bisa berdosa ya. Jadi tolong doakan saya juga. Kemudian hari Jumat ini ada persekutuan Domus Glory di dalam setiap hari Jumat dari Heaven Salvation Ministry itu ada persekutuan doa yang bernama Domus Glory. Hari Jumat itu di dalam YouTube kami HSM Community pukul 7 sampai dengan pukul 9 ya. Berjudul bagus banget adalah Free Will versus Predestinasi. Ya, bagaimana memahami kehendak bebas dan predestinasi. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, bagaimana kalau Yudas itu bertobat? Apakah rencana Tuhan tetap jalan? Bagaimana kalau Bunda Maria itu menolak tawaran dari malaikat? Apakah Yesus tetap lahir? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali menarik. Bagaimana kalau misalnya ini Tuhan kan tahu akhir hidup manusia. Loh, kalau Tuhan akhir hidup manusia, kenapa dia menciptakan manusia itu? Sehingga kalau yang masuk neraka gitu kan Tuhan tahu gitu loh. Kalau dia tahu akhir hidup manusia seperti itu, nah terus buat apa dia diciptakan? Berarti Tuhan menciptakan manusia untuk masuk neraka. Tuhan kan kejem. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita akan bahas nanti hari Jumat. Free will, kehendak bebas, predestinasi. Pre artinya sebelum, destinasi tujuan. Jadi mengetahui sebelum tujuan itu tercapai. Oke, saudara, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Sama lagi saya akan bacakan juga pesan-pesan dari teman-teman. Oke, thank you udah join banyak banget hari ini, sampai 40 lebih ya, almost 50. Yani Hermanto, thank you, good morning. Selin Tan Kok Ming, thank you sudah join. Terus Julia Bing, thank you udah juga. Ko Frankie, thank you udah join juga. Ang Jonat, thank you udah join. Good morning Unique Kesia, good morning juga Angel. Good morning Sonia, Fania, good morning Miranti, ciao. Fonisia, Dedi Cahyono, Mailing, thank you, good morning. Good morning Puspita, Shalom juga Florentina, Amelia, Hartini, Kathy Eleonora, thank you udah join ya. Relisa Ace, Alphonse, Alfat, Victoria Toko, Likartika, Maria Dorje, Laurentius, thank you udah join. Joinan, sekali lagi saya infokan, joinan kalian tuh memberikan semangat para pewarta. Ajak teman-teman join ya, kita pagi hari ini kita join bersama.
Ivana Hardiman, Jason Cempaka, Jeffrey Ang, thank you udah join ya. My Soprina, thank you. Irene, thank you Roland, Jesus bless you too. Ria Yang, thank you. Ani, thank you. Lively, Lively. Thank you Leli Anna Li Hong udah join. Thank you juga Colbert, ministry this morning. Bless you from family Pompert. Amen. God bless you too. May you have a joyful day. Thank you Hans, thank you Henry, thank you Eka, thank you Roni, thank you Foni. God bless all of you. Thank you Dani, thank you. Hey Yuli Wantona, thank you brother. Semangat Alfat. Good morning Alfat. Thank you semangat. Oke, tetap sukacita. Thank you Kak Christine, thanks Budi untuk firman pagi ini. Thank you to Firman ini juga untuk menegur saya juga ya. Karena anak saya juga komplain, ada bang ini sih, ada bang ini sih. And Jesus remind me last night ya, when I prepare this word of God, remind me that iya ya, sukacita itu keputusan. Kalau sukacita itu keputusan, maka kita bisa happy tiap hari. Oke, sudah itu aja. God bless you, stay safe ya, jaga jarak, social distancing, pakai masker kalau keluar, tetap sehat. See you guys.